Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan nama-nama jabatan yang dapat diisi oleh tenaga non pegawai negeri sipil. Tapi sebelum itu, untuk rekan-rekan yang menyaksikan video ini, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama, sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di pemerintah atau aparatur sipil negara itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan non-PNS. Salah satu tenaga non pegawai negeri sipil ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, berikut ini akan saya bagikan terkait dengan nama-nama jabatan yang dapat diisi oleh P3K ini. Nama-nama jabatan ini biasanya akan menjadi formasi atau usulan formasi jabatan dalam seleksi penerimaan P3K yang dapat diikuti oleh para tenaga non-aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, berikut ini daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau lazim disebut sebagai P3K sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kebijakan yang mengatur tentang hal ini adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas Kemenpan tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum itu, rekan-rekan perlu memahami bahwa jenis jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K itu terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian yakni jenjang ahli muda, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Sedangkan jabatan fungsional keterampilan pada jenjang penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Selain jenis jabatan fungsional tersebut di atas, terdapat juga jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, yakni jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan pegawai negeri sipil. Kemudian jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. Kemudian jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional, serta jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi, dan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan keamanan, dan pengelolaan aparatur negara. Selain itu, terdapat juga bukan jabatan yang menurut ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang harus diisi oleh PNS. Sebelum kita memasuki apa saja jabatan yang bisa diisi oleh tenaga non pegawai negeri sipil atau P3K ini, rekan-rekan perlu mengetahui syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pengangkatan tenaga honorer dalam jabatan fungsional, yakni yang pertama, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi rekan-rekan sekalian, di usia di paling rendah atau minimal di sini adalah 20 tahun. Jadi jika rekan-rekan ada tenaga non PNS yang memiliki usia di bawah 20 tahun, maka dia tidak akan bisa mengikuti seluruh seleksi penerimaan pegawai non pegawai negeri sipil atau P3K, serta paling tinggi selama 1 tahun atau di bawah 1 tahun usia pensiun. Jadi kalau usia pensiun yang berlaku sekarang 58 tahun, jadi paling tinggi 57 tahun. Di bawah 57 tahun itu rekan-rekan bisa mengikuti seleksi penerimaan dalam pengangkatan jabatan fungsional P3K. Selain itu, syarat yang lain adalah tidak pernah dipidana penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, TNI, dan Polri. Kemudian tidak menjadi anggota partai politik, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Selain itu, rekan-rekan juga memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Nah, ini yang perlu teman-teman menyimak dan mengevaluasi penerimaan atau seleksi P3K yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Terdapat banyak jabatan-jabatan P3K itu yang mempersyaratkan sertifikat
keahlian. Jadi rekan-rekan sekalian, mulai dari saat ini rekan-rekan bisa mencari tahu dan mengikuti seluruh pelatihan-pelatihan atau workshop yang bisa menerbitkan sertifikat keahlian itu. Selain persyaratan yang di atas, juga ada syarat sehat jasmani, kemudian persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Selain persyaratan yang di atas, juga yang tak kalah penting adalah persyaratan umum, yakni memiliki integritas dan moralitas, berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi jabatan fungsional keahlian. Kemudian syarat yang ketiga adalah berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau SMA dan setara dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi jabatan fungsional keterampilan. Jadi rekan-rekan yang mempertanyakan apakah ijazah SMA bisa ikut seleksi P3K atau bisa diangkat P3K, di sini sudah jelas bahwa untuk ijazah SMA itu bisa mengikuti seleksi pada jabatan fungsional keterampilan. Kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Kemudian memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 tahun. Maksudnya di sini adalah rekan-rekan yang ikut seleksi atau penerimaan jabatan fungsional P3K setidaknya memiliki pengalaman sebagai tenaga honorer itu minimal 2 tahun dengan jabatan yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian syarat lainnya akan ditetapkan oleh Menteri dalam hal kebutuhan jabatan. P3K yang menduduki jabatan fungsional dapat diangkat dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi dengan persyaratan telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%, kemudian telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Artinya jabatan honorer yang telah lulus dan diangkat menjadi P3K dapat diangkat menjadi ke jabatan yang lebih tinggi apabila memenuhi 2 persyaratan ini, yaitu telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang 90%. Setelah itu, dia juga harus mengundurkan diri dan telah mendapat izin dari atasan yang dibuktikan dalam pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri, serta mengikuti dan lulus seleksi P3K dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Nah, rekan-rekan sekalian, jika rekan-rekan ini mengetahui nama jabatan fungsional apa saja yang bisa menduduki jabatan non-PNS ini atau P3K, hal itu telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022. Jadi rekan-rekan yang memiliki jabatan honorer yang terkait dengan jabatan-jabatan yang akan saya sebutkan nanti ini, itu besar peluang untuk dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga non pegawai negeri sipil. Jadi rekan-rekan sekedar diketahui bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil maksud saya itu adalah pemerintah dengan perjanjian kerja atau lazim disebut P3K. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K atau non PNS tersebut, yakni yang pertama administrator database kependudukan, kemudian administrator kesehatan, adiatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kemudian analis aquakultur, analis anggaran pendapatan dan belanja negara, analis investigasi dan pengamanan perdagangan, analis kebakaran, analis kebencanaan, analis kebijakan, analis ketahanan pangan, analis pasar hasil perikanan, analis pasar hasil pertanian, analis pengusahaan jasa kelautan, perdagangan, perkarantinaan tumbuhan, perkebunrayaan, prasarana dan sarana pertanian, sumber daya manusia aparatur, apoteker, arsiparis, asesor manajemen mutu industri, sumber daya manusia aparatur, asisten apoteker, asisten inspektur angkutan udara, asisten inspektur bandar udara, asisten inspektur keamanan penerbangan, asisten inspektur mutu hasil perikanan, asisten konselor adiksi,
asisten pelatih olahraga, asisten pembimbing kemasyarakatan, asisten pembina mutu hasil kelautan, penata anestesi, penata kadastral, penata laboratorium, pengelola produksi perikanan, penguji perangkat telekomunikasi, perisala legislatif, peranata siaran, teknik siaran, manajemen aparatur, bidan, dokter, dokter gigi, dokter hewan karantina, dokter pendidik klinis, serta dosen dan guru. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh pegawai non-pegawai negeri sipil atau P3K. Jadi rekan-rekan yang memiliki jabatan yang relevan dengan jabatan-jabatan di atas, maka besar peluang untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan atau dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.